Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Virosdiana, NPM 170119075 dari Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul pengaruh intensitas curah hujan terhadap kegiatan pemompaan pada SAM berdasarkan water balance di PT Gunung Kulalet, Kecamatan Belenda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk dosen pembimbingnya adalah Bapak Dr. Insinyur Yunus Asari MT dan co-pembimbingnya Nur Fauzi SSI MT. Untuk latar belakangnya, sistem drainase didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencapai terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindari. Aliran genangan air ini dapat terjadi karena adanya luapan-luapan pada daerah kanan atau kiri sungai, saluran akibat alur sungai tidak memiliki kapasitas yang cukup bagi debit aliran yang lewat. PT Gunung Kulalet memiliki salah satu permasalahan yaitu adanya genangan air yang dapat mengganggu penambangan. Untuk perumusan masalahnya, ada identifikasi masalah, adanya genangan air di front kerja, adanya pemompaan selama lebih dari 24 jam, adanya slippery di front kerja setelah adanya genangan. Batasan masalahnya menghitung debit air yang akan masuk menggunakan data primer dan sekunder dan menentukan metode yang tepat dalam menghitung waktu kerja pemompaan dilakukan pada saat alat pemompaan tersebut sedang bekerja, mengukur debit air pemompaan. Untuk rumusan masalahnya, seberapa besar debit air yang masuk ke front kerja dengan kapasitas SAM yang ada, bagaimana kebutuhan pemompaan jumlah air yang masuk, apakah air yang ada di PT Gunung Kulalet memiliki kesetimbangan air atau water balance, bagaimana pengaruh intensitas curah hujan terhadap kegiatan pemompaan. Ini untuk tujuan penelitiannya yang pertama menghitung kapasitas volume SAM untuk mengetahui adanya genangan air di front penambangan di bulan tertentu, mengetahui jumlah dan waktu kerja pemompaan SAM yang sesuai dengan kebutuhan pemompaan pada tiap bulannya, mengetahui status SAM di PT Gunung Kulalet berdasarkan water balance. Ini untuk diagram alirnya, latar belakang, rumusan masalah pengambilan data, ada dua, primer dan sekunder, kemudian dilakukan perhitungan debit air limpasan, intensitas curah hujan menggunakan metode J-Gambel, kapasitas SAM, dan debit air pemompaan. Kemudian dilakukan perhitungan water balance, kemudian diolah data, apakah air tersebut seimbang atau enggak. Kalau misalkan seimbang, dia akan lanjut ke pembahasan dan kesimpulan dan saran. Kemudian kalau tidak seimbang, dia akan masuk ke perhitungan lagi debit air pemompaan. Kemudian ini merupakan tinjauan umum. Ini adalah peta situasi dari IU PT Gunung Kulalet. Ini merupakan peta topografi lokal PT Gunung Kulalet, dilakukan pengukuran secara langsung di lapangan pada bulan Februari tahun 2023. Ini merupakan peta geologi regional PT Gunung Kulalet, yang mana lokasinya berada di formasi basal, breksi, tumpahan, dan lava bersusun andesit dan basal. Kemudian ini prosedur dan hasil kegiatan. Kegiatan lapangan, dalam kegiatan penelitian ini terdapat dua jenis pengambilan data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Kegiatan lapangan dilakukan selama 2 minggu di daerah penelitian. Kemudian ini untuk perhitungan aliran air limpasan, ada melakukan pembuatan catchment area, tutupan lahan, dan koefisien limpasan berdasarkan Peter tahun 2001. Ini untuk peta catchment areanya. Ini untuk peta tutupan lahannya. Ini untuk koefisien aliran air didapat dari koefisien tersebut rata-rata di daerah tambang tersebut yaitu 0,729. Kemudian ini merupakan data curah hujan dari BPS tahun 2012 sampai 2021 satuannya milimeter. Ini untuk satuan harian, ini untuk milimeter per hari. Kemudian ini untuk distribusi dari data curah hujan ada standar deviasi 1,96, koefisien varian 0,09, koefisien scavengersnya 0,52 dan koefisien kurvasisnya 5,26. Dari hasil perhitungan distribusi data yang telah dilakukan menunjukkan metode J-Campbell telah memenuhi syarat, sedangkan untuk metode normal log normal dan log person 3 itu kurang memenuhi syarat. Kemudian ini untuk resiko hidrologinya. Untuk sarana tambang memiliki periode ulang 2-5 tahun, kemudian menentukan resiko hidrologi agar mengetahui seberapa besar persentase peluang curah hujan bencana di tahun berikutnya. Untuk resiko hidrologinya didapat nilai 67% menurut KTGW tahun 1997. Ini merupakan perhitungan dari metode J-Campbell. Ini curah hujan rencana tiap bulannya berbeda. Ini untuk waktu konsentrasi didapat dari arah jatuhan air terjauh, didapat waktu konsentrasinya 0,064 jam. Ini untuk intensitas curah hujan didapat dari curah hujan rencana sama waktu konsentrasi. Tiap bulannya berbeda. Ini untuk debit air limpasan menggunakan rumus rasional, koefisien dikali intensitas dikali area, didapat nilainya dengan setiap bulannya yang berbeda karena intensitas curah hujannya juga berbeda. Ini untuk debit aliran air limpasan untuk satuan meter kubik per hari karena sudah dikalikan dengan distribusi hujan harian dalam satuan jam. Kemudian ini untuk debit pompaan dilakukan pengukuran secara langsung di lapangan menggunakan ember dan stopwatch. Jadi dapat nilai rata-ratanya adalah 362,53 meter kubik per jam. Kemudian ini merupakan kapasitas SAM didapat nilainya 890,274. Ini merupakan water balance didapat pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli.
dan Agustus dia merupakan aman status sahamnya, tapi pada bulan Februari, Maret, September, Oktober, November, dan Desember dia tuh status sahamnya tidak aman atau tidak balance. Didapat dari kapasitas sahamnya itu dia sendiri, dari volume sisa airnya dia melebihi dari nilai kapasitas saham. Ini contoh dari bulan September yang tidak aman, dia selalu kumulatif, nilai air sisanya itu meningkat setiap harinya apabila masih digunakan pemompaan dalam waktu 10 jam dan menggunakan satu alat pompa. Ini untuk grafik ambang batas genangan setelah menambahkan waktu pompa pada bulan September, yaitu tiap harinya ada 14-15 jam. Kemudian ini untuk penambahan pompa pada bulan September dengan 2 pompa itu dilakukan 7-8 jam per harinya pompaannya. Kemudian ini untuk jadwal pompaan. Ini kesimpulannya, PT Gunung Gulalet memiliki kapasitas volume saham sebesar 890,27 meter kubik setelah dilakukan perhitungan status saham berdasarkan water balance, maka kapasitas volume saham tersebut kurang memenuhi untuk bulan tertentu. Hal tersebut mengakibatkan adanya genangan pada bulan September, Oktober, dan November. Berdasarkan peta layout PT Gunung Gulalet akan mengakibatkan menggenangnya air di jalan transportasi alat muat dan tergenangnya juga tempat penambangan. Dari hasil perhitungan volume air limpasan, maka jumlah dan waktu kerja pemompaan pada saham sebelumnya masih belum sesuai dengan kebutuhan pemompaan. Dari 12 bulan, terdapat 6 bulan saja dalam waktu pompaan dan jumlah alat sudah memenuhi, sedangkan 6 bulannya ia kurang memenuhi. Kemudian ini dari yang nomor 3, dari hasil perhitungan keseluruhan didapat bahwa PT Gunung Gulalet memiliki drainase yang tidak balance pada bulan tertentu, yang mana pada bulan Februari, Maret, September, Oktober, November, dan Desember status sama aman, tapi pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus itu dia aman. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.